Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari lembaga keuangan di bidang pertanian yaitu lembaga yang memfasilitasi bidang keuangan dalam pertanian atau lembaga yang mengkhususkan diri untuk memberikan pinjaman bagi petani dan nelayan. Lembaga keuangan tersebut mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, peranan kelembagaan pertanian. Yang pertama, sebagai kelembagaan pendukung. Kelembagaan petani mempunyai peranan penting. Yang pertama, sebagai wadah kerjasama, sebagai unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi dan wadah proses pembelajaran, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Kelembagaan petani ini dibentuk pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting. Yang pertama yaitu tugas organisasi untuk memediasi masyarakat dan negara. Yang kedua, tugas sumber daya yang mencakup mobilisasi sumber daya lokal dan pengelolaannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tugas pelayanan yang mencakup permintaan pelayanan yang bertujuan membangun atau mengkoordinasi permintaan masyarakat. Penguatan kelembagaan ini bisa diupayakan dengan cara mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerja sama. Yang kedua itu bisa menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui beberapa kegiatan pendampingan dan juga pelatihan. Faktor keberhasilan usaha pertanian bukanlah semata-mata karena faktor keberuntungan saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang keduanya saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa hal menjadi faktor internal antara lain. Satu, kompetisi sumber daya manusia. Yang dimaksud kompetisi sumber daya manusia adalah petani dengan sumber daya manusia yang cukup dapat memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. 2. Jiwa wirausaha tani. Dengan mengembangkan jiwa wirausaha tani, para petani akan berpikir dan bertindak bagaimana produktivitasnya meningkat tapi dengan biaya yang rendah. Kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan pertanian sangat mempengaruhi keberhasilan dalam usaha pertanian. Dengan lahan yang luas, seorang petani bisa menanam berbagai macam tanaman pangan. Sedangkan yang faktor eksternal adalah yang pertama, iklim atau cuaca, sarana transportasi dan komunikasi, pupuk dan pestisida, kebijakan pemerintah. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu peran dari lembaga keuangan dalam sektor pertanian. Seperti yang kita ketahui, dalam sektor pertanian tentunya banyak sekali resiko-resiko yang nantinya akan dihadapi oleh para petani. Salah satunya yaitu resiko gagal panen. Resiko gagal panen ini bisa disebabkan oleh serangan hama, keadaan iklim yang tidak menentu, dan lain-lain. Kemudian peran serta lembaga keuangan dalam menanggulangi atau meminimalisir kerugian dari gagal panen ini adalah dengan memberikan bantuan dana atau suntikan modal kepada para petani, sehingga nantinya para petani ketika akan memulai lagi dalam mengerjakan lahan, mereka tidak kebingungan dalam mencari modal. Maka dari itu, salah satu peran serta lembaga keuangan dalam sektor pertanian yaitu sebagai pelindung para petani. Jadi salah satu peran keefisiensi dalam pertanian yaitu efisiensi dalam pemupukan. Nah, pemupukan akan memberikan efisiensi suatu unsur hara berubah menurut umur tanaman.
Kelakuan fisiologi tanaman juga dipengaruhi oleh cuaca, musim, dan suhu. Keadaan lingkungan hayati juga mempengaruhi efisiensi pemupukan, namun mengubah iklim mikro. Dalam hal pemupukan tersebut, tentunya akan berdampak pada pertanian yang menjadikan tanaman semakin subur, sehingga petani mendapatkan produk yang baik dan dapat mengekspor produknya dengan maksimal. Terima kasih, sekian. Dan keuangan dalam usaha pertanian yaitu kredit usaha rakyat atau disebut juga dengan KUR, yaitu salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah atau disebut juga dengan UMKM yang disalurkan dengan cara pinjaman, yaitu dengan penjaminan juga. Peranannya dalam usaha pertanian yaitu untuk membantu masyarakat dalam hal permodalan untuk mengembangkan usahanya. Contoh yang kedua yaitu contoh selanjutnya yaitu lembaga keuangan mikro agribisnis atau disebut juga dengan LKMA, yaitu lembaga yang membantu usaha tani dalam bentuk jasa usaha permodalan dengan tujuan dari LKMA ini yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi usaha tani untuk tercapainya nilai tambah usaha tani. Peranan lembaga keuangan pertanian, yaitu satu sebagai kelembagaan pendukung. Maksudnya adalah lembaga yang menjamin terciptanya integrasi pertanian dalam mewujudkan tujuan pengembangan pertanian. Contohnya kelembagaan koperasi, kelembagaan penyuluhan, dan pendukung dari pemerintah. Yang kedua, sebagai penuntut keberhasilan petani dalam adaptasi dan antisipasi pada resiko iklim serta kegagalan panen. Maksudnya adalah upaya yang dipandang sebagai langkah penyelamat agar sasaran yang dapat tercapai dan antisipasinya yaitu terdapat iklim yang memerlukan strategi yang jelas. Contoh kelembagaan keuangan yaitu 1. Bank, yang kedua adalah program sasaran pertanian. Maksudnya adalah jaminan ganti rugi atas resiko gagal panen akibat kondisi alam. Permasalahan peran lembaga keuangan mikro pertanian, yaitu ketahanan pangan telah lama menjadi prioritas rencana pembangunan nasional Indonesia. Upaya peningkatan produksi pangan diarahkan melalui inovasi teknologi serta implementasi program perbaikan pengolahan usaha tani. Usaha tani berorientasi pada produksi dan keuntungan yang setinggi-tingginya. Ketahanan pangan Indonesia saat ini, peran lembaga keuangan mikro untuk mendukung asuransi pertanian padi menjadi sangat penting. Solusinya melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak